Survei lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja atau JOLTS menunjukkan lowongan pekerjaan di Amerika Serikat turun di Juli. Pasar saham Amerika Serikat Wall Street mulai pulih di perdagangan Rabu meskipun ditutup bervariasi. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan cukup tipis di 0,24% dan masih bergerak di level 7.800-an, tepatnya di 7.869,131. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona merah di 7.873,843 dan secara intraday indeks harga saham gabungan sempat bergerak di zona hijau beberapa menit pasca pembukaan dengan menyentuh intraday tertingginya hari ini di 7.899,796, belum mampu untuk kembali di atas level 7.900-an. Sementara level terendah di 7.855,742. Sektor barang baku hari ini, terutama di sesi pertama pada siang tadi, mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Kondisi ini terjadi seiring dari saham-saham emiten emas hari ini tampaknya berbalik arah melemah terdampak profit taking pemirsa. Ada Antam melemah di 2,01% di 3.410, kemudian BRMS tertekan cukup dalam di 5%, Rp496 per sahamnya. Kemudian PSAB melemah di 5,74% di 575 dan Aman juga tertekan di 0,31% di level 8.000. Kondisi yang sama juga terjadi untuk Harta, hari ini turun tajam di 8% di Rp835 per sahamnya. Sementara yang cukup menarik di perdagangan hari ini untuk emiten barang buku, Harta juga mengalami koreksi cukup dalam di 8,24%. Sementara beberapa saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau, MDKA dari barang baku tampaknya masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas di 2,35% di 2610 di tengah rencana IPO dari anak usaha. Dari perbankan big cap mencoba juga memberikan kontribusi, BMRI menguat di 1,08%, sementara BBRI tertekan di 0,99% pemirsa. PBCA hari ini lebih cenderung mengalami pelemahan dan belum mampu bertahan di atas level 8 ribuan. Sementara untuk saham lainnya, ICI melemah di 0,45% di 5475 dan Telkom bertahan menguat di 3.100-an dengan persentase penguatan di 1,29%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan beberapa informasi berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan tampaknya kali ini didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Survei lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja atau JOLTS menunjukkan lowongan pekerjaan di Amerika Serikat turun di Juli. Lowongan pekerjaan di Amerika turun sebanyak 176.000 menjadi 7,18 juta di Juli 2025, level terendah sejak September 2024 dan jauh di bawah ekspektasi pasar di 7,4 juta. Perusahaan layanan kesehatan dan bantuan sosial mengurangi lowongan pekerjaan di 181.000 dan perusahaan-perusahaan retail sebesar 110.000. Data terbaru ini menambah bukti pasar tenaga kerja Amerika sedang mendingin dan memperkuat ekspektasi The Fed akan melonggarkan kebijakan moneter. Pasar saham Amerika Serikat Wall Street mulai pulih di perdagangan Rabu meskipun ditutup bervariasi. Hal ini sejalan dengan optimisme pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed usai rilis data pekerjaan oleh JOLTS. Indeks Dow Jones melemah 0,06% di level 45.270,89. Sementara S&P 500 naik 0,51% di level 6.448,28 dan Nasdaq melesat 1,02% di 21.497,73.
Saham-saham Wall Street dipulih setelah saham konglomerat teknologi Alphabet menguat 9,1% berkat putusan anti monopoli yang menguntungkan. Gubernur The Fed Bank of Atlanta, Raphael Bostic menegaskan kembali satu kali pemangkasan suku bunga sekitar 25 basis poin sebagai langkah tepat untuk tahun ini. Meski demikian, hal ini bisa berubah bergantung pada perkembangan inflasi dan pasar tenaga kerja. Bostic menambahkan, suku bunga masih sedikit restriktif dan mengatakan risiko terhadap mandat ganda The Fed terkait harga dan lapangan kerja menjadi lebih seimbang seiring melemahnya pasar tenaga kerja. Namun Bostic meragukan gagasan pasar tenaga kerja sedang memburuk karena tingkat pengangguran relatif stabil meski pasokan tenaga kerja menurun. Dari dalam negeri, animo investor asing di pasar saham menunjukkan perbaikan di Agustus 2025 setelah 2 bulan sebelumnya mencatatkan net sell. Tercatat inflow di Agustus di 10,96 triliun rupiah, meskipun secara year to date tercatat net sales di 50,95 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengatakan, capaian ini menunjukkan kepercayaan global pada prospek ekonomi Indonesia yang semakin baik. Sementara penghimpunan dana di pasar modal bertumbuh mencapai 167,92 triliun rupiah di Agustus, naik 18 triliun rupiah bulan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di level 16.400-an per dolar Amerika Serikat, dibayangi penguatan bertahap indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartea hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,16% di level 16.443 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di posisi 16.430 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Kamis siang menguat ke 98,22, naik dari sehari sebelumnya di 98,14. Sementara dari sisi global pemirsa, indeks dolar Amerika dibayangi data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang melaporkan jumlah lowongan kerja di Juli turun lebih besar dari perkiraan menjadi 7,181 juta. Sementara konsensus ekonom Reuters memperkirakan di 7,378 juta. Dari data ini bisa memperkuat ekspektasi The Fed akan segera melonggarkan kebijakan moneternya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.428 rupiah, euro di 19.111 rupiah, pound sterling di 22.064 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,82 rupiah.